kasih Tuhan. Kami punya Bapa yang baik, yang mengenal setiap kami. Jesus. Thank you Lord. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolong kami yang setia Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Kau Tuhan menolongku yang setia. Tak pernah meninggalkanku. Kau selalu tepat waktu. Oh Yesus, kami percaya akan Engkau Yesus. Kami percaya segenap hati kami. Kami percaya
bersyukur Tuhan kami boleh mengenal Bapa seperti Engkau. Kau selalu mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa kami ini anak-anak-Mu, bahwa kami diciptakan, kami berasal daripada Engkau. Sebab itu kami percaya Tuhan, kalau kami diciptakan daripada Engkau, hidup kami akan memuliakan Engkau. Kami akan menjadi semakin serupa seperti Engkau. Kau yang menolong kami, Kau yang menggandeng kami, menuntun langkah kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami bersyukur Tuhan, hanya Engkau penolong kami yang setia. Amin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat indah. Tolong kami Roh Kudus untuk kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dengan setia. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini judul renungan yang akan kita dengarkan adalah tujuan mengucap syukur. Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuan yang luar biasa, supaya nanti kelak kita akan melihat kehidupan kita diberkati luar biasa, memuliakan Tuhan. Yang pertama, tujuan mengucap syukur yang pertama ada terletak di dalam Mazmur pasal 7 ayat ke-18. Mazmur pasal 7 ayat 18 dikatakan, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ini ada lagunya, saudaraku ya, lagunya cukup lama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Yang pertama, tujuan mengucap syukur adalah melatih kita untuk memuji Tuhan. Di mana Pak ayatnya memuji Tuhan? Bukankah di ayat tadi kita tertulis, kita baca, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Di situ kata bersyukur memakai bahasa Ibrani yaitu yadah, artinya praise, memuji. Dan kita tahu bagaimana Mazmur banyak sekali terisi kidung pujian untuk Tuhan.
Tuhan gunung batuku, Tuhan perisaiku, Tuhanlah kota bentengku, menaraku, dan sebagainya. Saudara, mari setiap hari kita melatih mulut kita untuk selalu mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Mungkin hari ini kita sedang dalam keadaan kesulitan, tetap katakan, Allahku akan memenuhi kebutuhanku. Allahku penyembuhku. Tuhan yang menyediakan apa yang kubutuhkan. Engkau Bapa yang baik, dan sebagainya. Selalu. Banyak kata-kata pujian yang bisa kita ucapkan, kita ungkapkan kepada Dia. Tuhan Allah yang setia, dahsyat, luar biasa. Namun, mudah sekali seseorang itu memuji Tuhan, mengucap syukur, kalau hatinya senang. Kalau sedang dalam keadaan semuanya baik, berkatnya melimpah, dapat hadiah, dan sebagainya. Wah, keadaan nyaman-nyaman aja. Mudah sekali mengucap syukur. Itu pun orang dunia bisa. Tidak perlu percaya Yesus, semua bisa begitu. Tapi tidak demikian dengan kita. Kita yang percaya Yesus dalam situasi apapun, keadaan apapun. Mungkin hari ini engkau sedang susah, dalam keadaan sulit sekalipun, kita tetap melatih mulut kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena Mazmur ini, pasal 7, ditulis bukan dalam keadaan yang baik. Daud menulis ini bukan dalam kondisi yang sukacita, hatinya bergembira, bukan. Di dalam ayat 1, Mazmur 7 ayat 1 dikatakan, nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan. Loh, belum apa-apa sudah kata-kata nyanyian ratapan Daud. Wah, belum apa-apa sudah meratap ini. Yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Kalau saudara lihat ayat setelahnya ya, ayat berikutnya. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Lalu saudara baca ayat seterusnya. Wah, menderita loh di Daud. Susah dia. Keadaannya begitu terjepit dia. Tapi luar biasanya, dia tahu kepada siapa dia meminta pertolongan. Dia percaya pada keadilan Tuhan. Makanya itu di dalam ayat terakhirnya dikatakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak yadah, praise, memuji Tuhan. Meskipun orang-orang mengejar dia, situasinya begitu susah, wah tidak terkatakan. Menderita sekali Daud, tapi dia tetap mengatakan, aku bersyukur karena Tuhan, karena keadilannya. Dia percaya Tuhan adil. Tuhan kita Allah yang maha adil. Kalau kita dalam posisi yang benar sesuai firman Tuhan, pasti akan ditegakkan sesuai dengan waktunya. Percaya pada keadilan Tuhan, berkat itu datang kepada orang-orang yang cinta Tuhan. Kita akan dibelanya. Karena itu bermazmurlah bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Yang kedua, tujuan mengucap syukur yang kedua adalah mengajar atau mengawasi mulut kita ini, supaya tidak sembarangan bicara. Efesus pasal 5 ayat keempat dikatakan demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong. Nah, sudah kotor, kosong, yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Tidak pantas kita mengeluarkan perkataan kotor, kosong, sembrono. Sebaliknya, ucapkan syukur. Jadi tidak ada gunanya hati-hati dengan lidah kita, saudara dikasihi Tuhan. Hati-hati sekali. Khususnya orang yang tensinya tinggi, saudara. Kalau orang mudah marah, waduh, ceplak sana, waduh, ngomongannya itu loh, saudara, negatif sekali. Dan itu akan dituainya. Ingat, Amsal pasal 18 ayat 21. Dikatakan demikian, Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati saudaraku. Hidup dan mati dikuasai lidah. Daripada kita menuai yang buruk, ayo kita ucap syukur. Kita mengucap syukur. Awas lidah kita ini. Tujuan kedua mengucap syukur adalah supaya kita mengeluarkan kata-kata berkat. Bukan kata-kata kotor, sembrono, makian, kutuk, dan lain-lain. Baik itu kepada anak, istri, suami, orang tua. Ada loh saudaraku, anak yang kurang ajar kepada orang tuanya.
sehingga anak itu mengutuki orang tuanya. Ini benar-benar dosa. Sebaliknya ada orang tua yang mengutuki anaknya. Mungkin saat saya menyampaikan ini dan saudara teringat dulu pernah keluar kata-kata kutuk, mari bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan sebaliknya ucapkan syukur dan mulai katakan kata-kata berkat untuk anakmu, untuk orang tuamu, untuk pasanganmu, untuk orang-orang yang pernah engkau kutuki. Mulai sekarang katakan kata-kata berkat lebih banyak. Bahkan tidak ada kata-kata kutuk lagi yang keluar. Supaya apa? Kita menuai kebaikan Tuhan, saudara. Ucapkan syukur. Beberapa tahun yang lalu saya ingat ada seorang ayah yang jengkel karena lihat anaknya ini yang masih SD itu susah bangun pagi. Mau sekolah itu dibangunin, aduh susah minta ampun. Selalu siang. Ya. Akhirnya karena jengkel, ayahnya bilang, "Kamu itu loh, malas kayak babi. Ayo bangun." Iya, maksudnya itu membangunkannya oke, tapi tidak perlu keluar kata-kata malas kayak babi. Dan sungguhan saudara, memang akhirnya karakter anak itu ya saudara tahu, pemalas akhirnya. Saudara, mari daripada kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, kotor, sembrono, sebaliknya ucapkanlah syukur. Ucapkan syukur, berkati istrimu, engkau cantik, engkau luar biasa, engkau istri yang bijaksana, istri yang lemah lembut. Demikian juga para istri, katakan kepada suamimu, engkau suami yang bertanggung jawab, suami yang diberkati Tuhan, suami yang cinta Tuhan, suami yang menyayangi keluarga, dan sebagainya, saudara. Orang tua kepada anak-anaknya, anak-anak kepada orang tuanya, bahkan kepada tetanggamu. Orang yang kau jumpai di gereja, orang yang kau jumpai di pasar, di jalan, katakan kata-kata berkat. Katakan, "Halo, shalom. Wah, bagaimana? Kabarmu luar biasa ya, diberkati Tuhan ya." Wah, puji Tuhan, itu lebih baik, saudaraku ya. Mari kita katakan kata-kata berkat, saudaraku. Sebelum saya masuk di poin yang terakhir, yang ketiga, saya ingat ada suatu saat ada orang itu bertengkar dengan tetangga depan rumahnya. Bertengkar hebat, saudara. Hanya gara-gara lahan parkir. Jadi tetangganya ini marah karena mobil tetangga depan itu parkir di lahannya dia, pas di depan rumahnya dia. Dan memang rumahnya berhadapan-hadapan, saudara. Memang jarang-jarang bicara karena memang ya di perumahan yang individualis, saudaraku ya. Tapi begitu lahan parkirnya dipakai tetangga depannya, marah dia. Wah, yang satunya juga tidak terima, marah juga, saudara. Sampai akhirnya sempat masuk di radio. Wah, jengkel, marah-marah, ujung-ujungnya ternyata yang hostnya radio ini, yang menengahi, yang mendamaikan, saudaraku ya, akhirnya bisa tahu dan mereka saling toleh-menoleh, saudaraku ya, saling terbelalak, terkejut. Sesama tetangga bertengkar, mengeluarkan kata-kata negatif, ternyata sama-sama gerejanya itu satu gereja. Maksud saya bukan satu gedung, tapi gereja yang sama, saudara. Sinode yang sama, hanya cabangnya berbeda. Satunya gereja ini di jalan A. Satunya juga gerejanya sama, tapi di jalan B. Sama-sama orang Kristen. Sama-sama aktif loh, aktif ke gereja. Tapi saling gak kenal sehingga marah-marah. Malu. Bahkan sampai mendatangkan Pak RT untuk mendamaikan mereka. Malu sekali. Hati-hati, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini ceritanya orang Israel berputar-putar di padang gurun, bersungut-sungut, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Makanya tidak heran kalau orang yang mudah marah, telinganya tipis, saudaraku ya, mudah terpancing emosi, cepat game over. Yang terakhir, saudaraku ya, tujuannya apa mengucap syukur? Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu dikehendaki Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta sesuatu, yaitu kita mengucap syukur, tapi kita tidak melakukannya, wah bahaya ini.
Bahaya ini ya. Tuhan minta, ayo aku kehendaki, aku mau kamu mengucap syukur, tapi kita tidak mengucap syukur, bahkan mungkin malah sebaliknya, mengumpat, bersungut-sungut, mengeluh. Maka ini melawan Tuhan. Saudaraku, kata-kata itu yang dikehendaki Allah. Artinya begini, Tuhan itu tahu apa yang terjadi ke depan. Dia maha tahu masa depan seperti apa, dia maha tahu. Dan dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan menyuruh kita mengucap syukur, mengimani, bukan hanya mengucap syukur atas apa yang sudah berlalu, yang sudah kita terima, pertolongannya, jawaban doa, kesembuhan, dan sebagainya, berkat-berkatnya. Mengucap syukur juga di masa sekarang, apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang kita punya. Bukan melihat apa yang tidak kita punya, bukan. Tapi melihat apa yang kita miliki, keluarga, kesehatan, pelayanan, pekerjaan, dan sebagainya. Masa sekarang kita mengucap syukur. Tapi lebih dari itu, yang ketiga, tujuan mengucap syukur, kita beriman untuk masa depan yang lebih baik. Kita beriman, percaya bahwa Tuhan menghendaki kita mengucap syukur karena ada sesuatu yang baik. Kita belum melihatnya sekarang, kita belum mendapatkannya sekarang. Tapi Tuhan menghendaki itu supaya apa? Kita kelak akan menerima apa yang sudah disiapkan oleh Dia, oleh Tuhan. Hal-hal yang baik, yang spektakuler, luar biasa, sesuatu yang indah, kehidupan yang luar biasa penuh harapan. Itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengucap syukur. Karena itu tujuan ketiga mengucap syukur, melatih kita untuk beriman. Yang pertama tadi, melatih kita untuk memuji Tuhan, mengajar kita untuk memuji Tuhan. Yang kedua, mengawasi mulut lidah kita ini loh, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang sembrono. Dan yang ketiga, melatih kita menjadi pribadi yang lebih beriman. Beriman apa? Beriman untuk sesuatu yang akan datang. Kalau hari ini mungkin kau sedang sakit, beriman, bersyukur, Tuhan terima kasih, aku punya penyembuh. Terima kasih Tuhan. Mungkin hari ini finansialmu keadaannya kurang baik. Bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan kebutuhanku. Engkau Allah yang memberkati tabunganku, rekeningmu. Bahkan mungkin hari ini engkau keluargamu sedang dalam keadaan yang kacau, kurang harmonis. Mengucap syukur bahwa esok pasti lebih baik. Keluargaku diberkati Tuhan. Anak-anakku diubah menjadi anak-anak yang luar biasa cinta Tuhan. Suamiku atau istriku menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan hidupku ke depan menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia, berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kita doakan yang mungkin hari ini belum kita terima. Tapi itulah tujuan mengucap syukur. Melatih kita untuk beriman. Sesuatu nanti yang sudah Tuhan siapkan, itu yang akan kita terima. Jadi bukan dibalik. Kita terima, kita mengucap syukur. Kita dapat, terus kita mengucap syukur. Bukan. Orang dunia bisa semua kayak gitu. Kalau terima hadiah ya mengucap syukur. Terima pertolongan yang mengucap syukur. Tapi yang dikehendaki Allah, iman, yaitu belum kita terima, tapi kita sudah mengimani, pasti terjadi sesuatu yang baik. Karena kita percaya kepada Allah yang hidup. Karena kita percaya kepada Allah yang menjawab doa. Allah yang mendengar seruan anak-anaknya. Mengucap syukur untuk ke depan nanti ada pertolongan Tuhan. Perusahaan, pabrik, pekerjaan apapun, saat kita sungguh-sungguh mengucap syukur, percaya kepada Tuhan, dan melakukan firman-Nya, pasti ada pertolongan. Ada berkat untuk keluarga, ada berkat untuk perusahaan, untuk kantor, untuk tempat di mana kita bekerja. Ada berkat untuk kesehatan kita, dan sebagainya. Di ayat yang terakhir, Efesus pasal 3 ayat 20. Inilah iman kita. Dia sanggup melakukan lebih dari yang kita harapkan. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita berdoa, kita berharap kelak nanti kita terima yang lebih banyak. Karena memang itu hobinya Tuhan. Menjawab doa, melakukan lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Itulah Tuhan kita yang dahsyat. Amin untuk firman Tuhan. Mari mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Kami percaya biar mulut kami senantiasa memuji Tuhan. Biar mulut kami mengeluarkan kata-kata syukur, kata-kata iman yang positif. Dan biarlah mulut kami bersyukur untuk hal-hal yang akan datang yang sudah Tuhan siapkan untuk kami. Kami percaya sepanjang hari ini bahkan sepanjang hidup kami, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Roh Kudus pimpin kami. Terpujilah nama-Mu,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.